omong tentang pendidikan tadi, saya kembali ke sini. Waktu saya baca ini buku itu, saya tertarik dengan ada satu bagian di mana ketika Kobong merasa bahwa dia belajar dengan tidak belajar itu kayak sama saja di tahun itu. Dia belajar dan sama. Itu kalau saya tarik kembali ke zaman kita sekarang, bahwa dia merasa bahwa pendidikan yang dia anyam waktu itu tidak penting. Tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan dia sebagai anak di desa, anak bertani, bahwa buat apa sih belajar? Dia merasa bahwa sekolah itu tidak penting. Kondisinya kita sekarang itu menurut kakak begini, banyak pendidikan kita itu yang outputnya kemana, tapi dia nyasarnya kemana. Kalau menurut kakak, kira-kira apa yang membuat pendidikan kita itu bisa dikategorikan belum mencapai output yang diharapkan? Ya saya bisa cerita sedikit soal sejarahnya ini. Jadi sejarah pendidikan kita itu kan bukan sebuah pendidikan yang mencerdaskan, yang membebaskan, istilahnya memerdekakan lah. Jadi kita mulai pertama dengan kedatangan Portugis ya. Orang Portugis itu kan orang pertama, bangsa pertama yang mendirikan sekolah di Indonesia, tahun 1536 lah di Maluku. Jadi mereka datang itu mendirikan sekolah dan tujuannya untuk menyebarluaskan agama. Jadi tujuan mereka bukan untuk mencerdaskan orang, tetapi untuk menyebarluaskan agama itu. Setelah Portugis, datanglah Belanda, dan tujuan mereka juga sama, tetapi mereka tambahkan lagi, selain menyebarluaskan agama, mereka juga menciptakan tenaga kerja murah. Jadi waktu itu kan mereka bangun perkebunan begitu banyak, jadi mereka butuh tenaga kerja ini. Kalau mereka datangkan dari Belanda kan mahal biayanya. Jadi mereka mendidik orang ini supaya menjadi tenaga kerja murah, juga untuk mengisi lowongan pekerjaan di pemerintahan lah. Nah setelah Belanda kan muncul Jepang. Jadi Jepang ini menjadikan pendidikan sebagai alat propaganda untuk membantu perang Asia Timur Raya mereka waktu itu. Jadi mereka menjadikan pendidikan sebagai alat propaganda, bukan untuk mencerdaskan. Jadi dari Portugis, Belanda dengan Jepang itu tidak ada tujuan pendidikan yang mencerdaskan. Semua itu dijadikan alat untuk tujuan mereka. Nah, setelah kemerdekaan, setelah reformasi, seluruh pendidikan itu diarahkan untuk mengambah kepada kapitalisme. Artinya kita ini hanya over saja. Dulu bangsa lain, sekarang kita punya bangsa sendiri, tapi arahkan ke lain. Jadi kesian kita nih. Jadi kita itu hanyalah sebuah istilah skrup lah dalam sebuah sistem yang sangat besar, dan itu sangat menyedihkan karena manusia akhirnya tidak mengetahui siapa dirinya. Betul. Karena dia belajar hanya untuk nanti bisa dapat kerja. Dibentuk untuk menjadi orang lain. Iya, betul. Dan persoalannya adalah di dalam kapitalisme itu adalah ada satu dewa yang disembah, yaitu produktivitas. Jadi, itu dewa ya? Dewa. Jadi semua orang itu dipaksa untuk produktif, dan karena produktif ini maka kerusakan hutan di mana-mana semua. Bahkan sampai dunia pendidikan sarjana, karena kita overproduktif ini, dengan sendirinya tetap akan terjadi pengangguran karena kita sudah overproduktif. Kita butuh misalnya guru berapa kok setiap tahun kita luluskan begitu banyak. Jadi sistem ini sudah begitu hancurnya, terutama di dalam sistem pendidikan yang dijadikan sebagai istilahnya agen untuk sebuah sistem. Kenapa saya jadi pikir ke TKI? Iya, betul. TKI hanya